anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator Nur Fadila, dan di samping kanan saya sebagai pemateri pertama Ayu Anjura, pemateri kedua Siti Anugerawati, dan pemateri ketiga Rastina. Selanjutnya pemateri keempat Firdayanti Samsudin, dan pemateri terakhir Rizky Rahmat. Baik, untuk materi pertama yaitu akuntansi sebagai sistem informasi, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pengkomunikasian transaksi-transaksi keuangan sebagai kewujudan kegiatan ekonomi suatu perusahaan, sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi pemakai. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pelaporan informasi yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan informasi ekonomi dari suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu informasi ekonomi penting yang dihasilkan oleh akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, dan pelaporan perubahan modal. Informasi ekonomi tadi berguna bagi pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Kegiatan informasi ekonomi terutama adalah untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode untuk mencatat, menggolongkan, dan mengiktisarkan semua kegiatan keuangan perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya. Saya kembalikan kepada selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh materi, yaitu proses akuntansi. Proses akuntansi ada 3. Yang pertama, mencatat dan mengukur data keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, memproses data yang bersangkutan. Kemudian menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pemakai. Adapun pemakai informasi akuntansi, banyak pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, khususnya laporan keuangan perusahaan. Pemilik dan calon pemilik perusahaan perlu mengetahui keadaan perusahaan serta prospeknya di masa yang akan datang. Bagi pemilik dan untuk memutuskan apakah ia akan tetap mempertahankan kepemilikannya di perusahaan itu atau menjualnya atau menanamkan modal di tempat lain. Bagi calon pemilik untuk memutuskan apakah ia akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Adapun pihak yang sangat tergantung dan paling banyak berhubungan dengan laporan keuangan adalah manajemen perusahaan sendiri. Bagi manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak-pihak luar yang telah mempercayakan pengelolaan perusahaan kepadanya. Di samping itu, laporan keuangan juga banyak digunakan dalam proses pengambilan. Adapun tujuan pokok akuntansi ialah memberikan informasi finansial tiap perusahaan. Dari ketentuan inilah akuntansi seringkali pula disebut dengan bahasa dunia usaha, the language of business. Dalam peranannya sebagai suatu bahasa, akuntansi adalah suatu metode komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan tindakan-tindakan perusahaan sebagaimana halnya dengan bahasa kedokteran, teknik, dan lain-lain. Akuntansi pun mempunyai kata-kata dan tanda-tanda tertentu yang mempunyai arti
khusus bagi mereka yang menggunakannya. Misalnya aktiva, pasiva, debit, kredit, neraca, saldo, neraca lanjut, dan sebagainya. Informasi akuntansi digunakan untuk berbagai keperluan, baik oleh pihak intern. Yang dimaksud pihak intern di sini yaitu manajer atau pimpinan perusahaan, maupun oleh pihak ekstern. Sedangkan pihak ekstern yang dimaksud adalah pemilik perusahaan, bank, tenaga kerja, pemerintah. Selanjutnya saya persilakan kepada manajer. Seorang manajer adalah seorang yang diserahi mengelola sebuah perusahaan. Manajer sebuah perusahaan perseorangan adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, ialah manajer dan pemilik sekaligus. Kalau sebuah perusahaan dijalankan secara besar-besaran, maka pada tiap bagian tertentu perusahaan itu dapat diangkat seorang manajer atau pemimpin. Para manajer tersebut menjalankan segala aktivitas mereka dengan jalan mengikuti secara saksama garis-garis pedoman yang telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan selaku pemimpin atau direktur utama. Kedua, pemilik perusahaan. Tiap pemilik perusahaan, misalnya pemegang saham dalam sebuah PT yang telah menanamkan sumber penghasilan ke dalam sebuah perusahaan tersebut, memerlukan informasi akuntansi pada waktu-waktu tertentu agar ia dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil yang dicapai oleh perusahaan itu. Yang ketiga, bank. Sebagian besar perusahaan untuk memperbesar usahanya melalui mendapat kredit perbankan. Bank menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan apakah perusahaan yang akan diberi kredit maupun membayar utangnya tepat pada waktunya. Kalau sebuah perusahaan tidak mempunyai data-data akuntansi yang lengkap dan cepat, maka perusahaan demikian tidak mungkin dapat memperoleh pinjaman uang dari bank. Sebenarnya kebanyakan bank tidak akan memberi pinjaman uang kepada sebuah perusahaan setelah mengetahui bahwa laporan-laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan menunjukkan kesan yang lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Yang keempat, tenaga kerja. Tenaga kerja pada suatu perusahaan akan memiliki hak untuk menerima upah dan dana kesejahteraan lainnya dari perusahaan tempat dia bekerja. Tiap tenaga kerja sebuah perusahaan besar pada umumnya adalah anggota serikat pekerja pada perusahaan itu. Serikat pekerja inilah yang akan memperjuangkan segala keinginan para tenaga kerja perusahaan itu, seperti kenaikan gaji dan jaminan sosial yang layak. Dari laporan keuangan perusahaan, serikat pekerja itu akan mempelajari solvabilitas, kemampuan membayar perusahaan. Yang kelima adalah pemerintah. Dari laporan-laporan keuangan sebuah perusahaan, Direktorat Pajak dapat menetapkan berapa besarnya perusahaan itu harus membayar pajak kepada negara. Kalau akuntansi sebuah perusahaan tidak sempurna, maka perusahaan yang bersangkutan tentu akan mengalami kesukaran dalam urusan perpajakan. Informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi dapat dimengerti oleh pemakainya dalam bentuk dan istilah yang bisa dimengerti. Kedua, informasi yang harus relevan dengan kebutuhan pemakaian informasi akuntansi. Yang ketiga, dapat dipercaya dengan bergantung pada tiga hal, yakni dapat diuji, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Yang keempat, memiliki nilai untuk digunakan sebagai alat memprediksi. Kelima, biaya sebuah laporan akuntansi tidak boleh lebih besar
daripada manfaat yang bisa diterima informasi tersebut. Yang keenam, informasi harus disampaikan sedini mungkin atau tepat waktu untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Informasi akuntansi cukup berarti materiality bagi pemakainya. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Terasa. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri keempat untuk menjelaskan materinya. Tahap pelaporan. Tahap pelaporan atau biasa disebut dengan laporan keuangan merupakan tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. A. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah rikasan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu sebulan atau setahun. Dalam laporan laba rugi hanya ada dua akun, yaitu akun beban dan pendapatan. Untuk mencari laba atau rugi, akun pendapatan dikurangi dengan akun beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan laba. Dan jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan rugi. Adapun laporan laba rugi dapat yaitu single step dan multi step. Laporan laba rugi single step lebih mudah dibuat karena pendapatan dan beban tidak dipisahkan antara pendapatan beban usaha dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Sedangkan laporan laba rugi multi step dilakukan dengan cara memisahkan antara pendapatan dan beban usaha dengan pendapatan dan beban di luar usaha, sehingga akan terlihat dengan jelas laba atau rugi yang benar-benar diperoleh dari kegiatan jasa perusahaan tersebut. Informasi penting yang dapat diperoleh dari perhitungan laba rugi adalah berapa laba yang diperoleh dalam suatu periode. Unsur-unsur utama yang terdapat dalam perhitungan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Pendapatan adalah penambahan bruto terhadap modal yang diperoleh dari kegiatan usaha. Penambahannya adalah sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli karena perusahaan menjual barang atau jasa. Beban perusahaan mengorbankan ekonomis yang dapat dinilai dengan uang untuk memperoleh pendapatan. Jadi beban selalu dikaitkan dengan usaha memperoleh pendapatan. Beban merupakan pengurangan terhadap modal karena melakukan usaha. Beban pada umumnya juga dikelompokkan menurut jenisnya. Misalnya beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan, beban bunga, dan beban serba serbi. Laba adalah selisih dari pendapatan atas beban. Kalau merupakan penambahan bruto, laba adalah penambahan bersih terhadap modal. Disebut penambahan bersih karena beban usaha telah dikurangi dari pendapatan. Jadi laba merupakan hasil bersih dari melakukan usaha. Perhitungan laba rugi menjadikan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan selama suatu periode. Laba atau rugi menunjukkan keberhasilan perusahaan. Kemajuan dan pertumbuhan perusahaan diatur dari laba rugi. Perusahaan yang dari tahun ke tahun memperoleh laba yang selalu menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kelima untuk menjelaskan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal dan laporan neraca. Yang pertama adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan modal dibuat oleh perusahaan jasa agar bisa mengisahkan aktiva pembayaran,
dan investasi serta dana yang dihasilkan selama satu periode. Selain itu, untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja dalam satu periode akuntansi. Yang kedua adalah laporan neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah suatu kegiatan keuangan yang menjadi sebuah acuan untuk mengambil tindakan bisnis. Suatu neraca dapat menggambarkan bagaimana posisi keuangan dari perusahaan yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam neraca meliputi aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas atau modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus yang kami paparkan di video kami. Bisa dilihat di situ terdapat neraca saldo dari Salon Fitria periode 31 Desember 2005. Di sini terdapat nama-nama rekening atau akun-akun dari perusahaan atau Salon Fitria yang terdiri dari kas sebesar 21.300.000 yang terdapat di debit, duta usaha 5 juta yang terdapat di debit, gedung sebesar 2 juta, pendapatan jasa di kredit 15 juta, utang usaha di kredit 5 juta, modal di kredit 10 juta, prive di debit 1 juta, beban gaji 500.000 dan beban iklan 200.000 dengan jumlah 30 juta. Di sini diminta buatlah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca Salon Fitria pada tahun 2005. Bisa dilihat pada video kami terdapat laporan laba rugi Salon Fitria periode 31 Desember 2005. Di laporan laba rugi terdapat dua akun, yang pertama pendapatan dan yang kedua adalah beban-beban dari perusahaan tersebut. Di sini kita masukkan pendapatan jasa yang terdapat di neraca saldo sebesar 15 juta dan beban-beban yaitu beban gaji dan beban iklan 500.000 dan 200.000. Dari beban-beban ini dijumlahkan menjadi 700.000 dan dikurangi dengan pendapatan jasa, dan kita 700.000 sehingga kita kemudian kita mengurangi pendapatan dan beban-bebannya dan mendapatkan laba bersih dari perusahaan dari Salon Fitria sebesar 14.300.000. Kemudian laporan perubahan modal Salon Fitria 31 Desember 2005. Pada laporan perubahan modal, akun-akun yang dimasukkan ialah modal awal yang diambil dari neraca saldo, laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi, dan prive yang diambil dari neraca saldo. Di sini laba bersih dan privenya dikurang sehingga mendapatkan hasil 13.300.000 dan ditambah dengan modal awal. Jadi modal akhir kita yaitu 23.300.000. Selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca Salon Fitria 31 Desember 2005. Di laporan neraca terdapat dua akun yaitu aktiva dan pasiva. Akun-akun yang terdiri dari akun-akun yang terdapat dalam aktiva, kolom aktiva yang pertama ialah kas 21.300.000 yang diambil dari neraca saldo, duta usaha, dan gedung. Akun-akun yang terdapat pada kolom pasiva ialah utang usaha dan modal akhir. Kita menjumlahkan semua yang ada di kolom aktiva. Total aktiva kita yaitu 28.300.000 dan total pasiva kita juga 28.300.000. Di laporan neraca, total aktiva dan total pasiva harus balance. Kalau tidak balance berarti laporan keuangan kita ada kekeliruan atau ada kesalahan. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Ada pula kesimpulan dari materi kami yaitu laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan
investor